أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah wa syukrulillah. Tentunya sewajarnya kalau kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sepantasnya jika kita tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita buka lembaran pengajian kita sebagaimana pada pengajian yang lalu telah saya uraikan bagaimana kedudukan yang namanya Ismul A'zam ataupun Ismul Akbar, ay Ismul Jalalah, Ismul Qutub, ialah nama Allah yang menunjuk pada zat keesaannya. Allah dalam lingkaran bahasan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentu kita sudah banyak memahami bagaimana kekuatan Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana Allah memberi pertolongan dengan rahmat-Nya kepada orang-orang yang dipilih, kepada hamba-hamba yang dikasihinya, seperti yang telah saya ungkapkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim yang tertulis pada punggung, pada sayap malaikat Jibril. Dia datang dengan membawa kalimah dari Allah, pesan dari Allah. Katakanlah, Qul ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim.
hai api yang meluap-luap, ya nar kuni barda, jadilah engkau dingin. Wassalamun ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana kisah Nabi Isa alaihi salam yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati karena hadirnya Bismillahirrahmanirrahim pada lisan Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah ketika diburu oleh Fir'aun beserta tentaranya. Laut terbelah menjadi jalan yang lebar karena kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, pendek kata tak tersisa hingga kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita tahu ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menenggelamkan bumi di mana kaum Nabi Nuh hidup, Nabi Nuh diisyaratkan untuk membuat kapal ataupun kendaraan yang akan ditunggangi ketika terjadi banjir yang besar. Karena itu Nabi Nuh dikatakan orang yang gila karena dia bikin perahu di atas gunung. Tapi dengan kekuatan bismillah, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Quran, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini doa, semua doa pada saat mana doa itu dapat dimanfaatkan? Kalau yang terakhir ini yang saya katakan, saya selalu baca kalau saya naik kapal laut, naik perahu. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baiklah kalau kita mengamalkan. Saya pun selalu mengamalkan doa malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Upake ya ayaro majapi ya kumasembeng ya nakku ya rujap yang werungan, tapi sedikit ada niat di dalam. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pendek kata Quran maupun Rasulullah mengajarkan kepada kita. Quran mengajarkan fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi, makanlah tapi jangan lupa dengan menyebut ataupun mengingat Allah. Dzukirasmullah, jangan lupa menyebut nama Allah.
semuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, likulli imri'in ma lam yabda' bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'a. Semua urusan jika tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'a, dia terputus. Ma ma'na aqta'a? Ma fil barakah. Yang dikatakan terputus yaitu tidak ada berkah. Jadi apa saja, mau apa, motong ayam, motong sapi, motong apa, bismillahirrahmanirrahim. Mau berbaring, mau tidur di pembaringan, jangan lupa menyebut nama Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mau keluar dari rumah, jangan lupa menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selalu bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saya mengamalkan, dan baguslah kalau kita mengamalkan. Ketika mau tidur, sebelum mata terpejam, bacalah bismillah 21 kali. Tidak susah dan tidak lama. Ke-20 sedi ya kumelo kimatin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya di samping doa-doa yang lain sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tidur ya baca qul huwallahu ahad hingga akhir, baca qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir, baca qul a'udzu birabbin nas hingga akhir, baca ayatul kursi hingga akhirnya, bersalawat kepada Rasulullah, bahkan bersalawat kepada semua nabi yang ada. Ucapkanlah lafaz zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang membacanya maka dia akan dimudahkan untuk menghadap Baitullah. Amalkan itu sebelum tidur. Bersalawat kepada Nabi kita, bersalawat kepada semua Nabi yang ada. Kemudian baca Qul Huwallah 3 kali untuk mengkhatamkan diri. Apa tambah kurangi asan ay peribaci Qul Huwallah ikatelu. Setelah itu bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah lagi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah yakun kami mawiri ta tu malomo kalau kiminte haji pemasin na buang iya ikan na haji kasi. Pemasin apa bang? Awal saya dikatakan berangkat haji saya tidak punya uang. Itu bukan sekedar kekuatan dalam sebutan nama Allah, tetapi kekuatan itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Nigi melo dapat tama kung Allah taala jadi kana nataru kung Allah taala di pamasina. May yasha' Nigi na buelo kung Allah taala dalam arti siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada di dalam rahmatnya.
Yang jelas jangan pernah kita meragukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu mendahului murka Allah. Siapa yang mengatakan? Bukan saya mengatakan. Yang mengatakan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba kitaban 'indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataba kitaban 'indahu, telah menulis kitab yang ada di sisinya. Pada pengajian yang terlampau sekali, yang dimaksudkan ialah kitab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah kitab yang ada di Lauhul Mahfuz, kitab yang Allah sucikan, Qur'anum Majid yang ada di Lauhul Mahfuz. Inilah kataba kitaban 'indahu fawqa 'arsy. Allah menulis yang namanya kitab ataupun menjadikan kitab yang ada di sisinya ialah fawqa 'arsyihi, yang ada di atas aras. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Itu kata Allah, sesungguhnya rahmatku sabaqat ghadabi, mendahului murkaku. Jadi berbicara tentang rahmat Allah tidak dapat diragukan lagi, sebagaimana bahasan yang lalu pula tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tersisa bagaimana kita memburu yang namanya rahmat Allah itu, terlebih yang namanya rahmat secara khusus, khas, khawassul bil khawas, mungkin rahmat yang secara khusus atau yang khusus dari yang khusus. Karena kalau dikatakan khusus berarti tidak semua diberikan, hanya hamba-hamba Allah yang terpilih. Sepertilah bagaimana pertolongan Allah itu datang kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana pertolongan Allah datang kepada orang yang yang disayanginya, yang dicintai. Semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu dalam keadaan pedang terhunus di atas kuda tunggangannya. Da'tur ingin memenggal kepala Rasulullah untuk merebut hadiah 1000 ekor unta. Pedang dalam keadaan terhunus ketika akan sampai di leher Rasulullah, jauh sebelum pedang itu mengiris leher Rasulullah, lebih dahulu kuda Da'thur tertelungkup, jatuh, loncat Da'thur, tetap memegang pedang yang terhunus, lalu mengancamkan kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan, mayyamna'uka ya Muhammad, sekarang siapa yang dapat menolong engkau ya Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, tiada yang lain yang menolongnya kecuali Allah. Spontan Da'thur ada di dalam gentarnya, gemetar tubuh
seluruh badan menjadi gemetar, pedang jatuh. Rasul mengambil pedang itu lalu berbalik mengancamkan kepada Da'thur. Lalu Rasulullah mengatakan, "Mayyamna'uka ya Da'thur." Da'thur berkata, "Hanya Tuhanmu yang dapat menolong aku, karena itu dia masuk Islam." Begitulah gambaran kalau memang Allah ingin menolong orang-orang yang dipilihnya. Jangan pernah ragu siapa yang ada di dalam lingkaran orang-orang yang terpilih, maka Allah akan memberi rahmat dan pertolongan. Tentu tidaklah perlu kita memburu yang namanya karamah, karena mungkin kita bukanlah sosok wali Allah. Tidak perlu kita berburu apalagi yang namanya mukjizat Allah, karena kita ini bukanlah sosok Nabi dan Rasul Allah. Kalaulah rahmat Allah itu kita inginkan, paling tidak itulah yang disebut dengan ma'unah, pertolongan Allah. Nah, kalau Allah ingin menolong orang-orang yang dipilihnya, hamba-hambanya yang dikasihinya, tentulah demikian pertolongan itu akan hadir, akan datang dengan sendiri. Namun yang terpenting tentunya dalam hal ini ialah bagaimana agar Allah menolong kita. Pikoi natulungi pong Allah Ta'ala, pikoi na ang kakiripap pitulun na pong Allah Ta'ala. Tentu makadaki riola nilalan na sarit pam manginarilolongan ni si puwasangi pamasi pole na pong Allah Ta'ala. Pikoi na ilolongan si puwasangi pamasi pole na pong Allah Ta'ala. Inarito riola de sengi lalang at lepe gloria dina pong Allah Ta'ala. Pikui perampengki tigri asang lalang at lepe gloria dina pong Allah Ta'ala. Ginarito mulai ngengi si puasangi jembatan rio rendun na pong Allah Ta'ala. Purani rampi amat diolo. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Irlalana. Itulah jalannya. Ridalah kepada Allah dengan jalan ad-dinul Islam, dengan jalan menjadi pengikut yang sebenar-benarnya, pengikut kepada Rasul, kepada nabinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Purani rampi amat jol pemalabi dan kaihan bahwa untuk merambut rahmat Allah, bagaimana agar kita lebih dahulu diampuni. Pekol biryono nak dampong ang ipong Allah Ta'ala polo sini na atas salam. Nasabak de igaga si puasang ipong masik. Sangadin na memang adam pun apa buang. Sangadin na rio renun na pabuang. Mario pimaran na buang. Nak dampong apa. Napo din dilulong si puasang ipong masik poleri yalina pong Allah Ta'ala. Menjepusi puasangi pamasina pong Allah Ta'ala lauriatan. Rahmat Allah itu kepada hambanya, Allahu arhama bi'ibadihi minal walidati biwaladiha. Allah itu memberi kasih sayang kepada hambanya lebih daripada kasih sayang
orang tua kepada anaknya. Bagaimana yang namanya orang tua kepada anaknya? Jelaslah yang namanya kasih sayang itu. Ya kung katumatua di nama siangnya anak-anak orang tidak normal itu, pemalasa. Ya koto normalmu ade gaga tumatua sangadinna angkapak kamasina loriana. Lebih pasti hal ini pun Allah Ta'ala. Terlebih Allah. Inilah kata Rasulullah, Allahu arhama bi ibadihi. Allah itu mengasihi hamba-hambanya minal walati bi waladiha, lebih daripada kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Tetapi seperti itulah yang namanya rahmat Allah. Bahwa rahmat Allah itu memang seperti yang saya sudah sampaikan juga, teriasan pemasimal lembang dalam bahasan Ar-Rahman. Tapi bagaimana yang namanya Ar-Rahim? Ini yang kita inginkan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita ingin dimuliakan rasanya, kita ingin dilebihkan rasanya, ada kelebihan. Bukankah itu yang namanya rahmat kalau kita diberi apa? Elingi papa lebih, nalingi pun Allah Ta'ala papa lebih. Tentulah itu satu kemuliaan sebagai pertanda bahwa kitalah orang yang dipilih. Karena memang begitu. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, anta rahmati arhama bika man asya'a min ibadi. Engkau yang namanya rahmatku, arhama bika man asya'a min ibadi. Aku beri, aku adakan yang namanya rahmat itu dengan kepada siapa? Man asya'a min ibadi, kepada hamba-hambaku yang aku kehendaki. Seperti itulah apa yang Allah tetapkan. Maka saya katakan sekali lagi, siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi rahmat secara khusus, pasti dialah yang disebut dengan hamba pilihan Allah. Hadirin wa hadirat yang saya muliakan, inilah yang sejak dulu orang-orang tua kita menjadikan buruan. Bahkan engkana sonala kesenana somperi nalaleungi untuk tuntui si puasangi pamasi pikugi nalolongan si puasangi pamasi pamasi polirali na pong Allah Ta'ala pada din dari rampiak pamasi ya. Iku na Pak Guru ki topan ritanta na Pak Guru ki nabi baca Bismillahirrahmanirrahim ke-20 senti. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali menjelang tidur. Tapi begitu matahari akan muncul, sertakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Telur ratu. Insyaallah yakin dan pasti, karena saya meyakini kalau muaki itu dalil tabuang ya kuna lumongi dalil tabuang tadi ke pamasi di
Ya kalau ada orang yang datang ke rumah minta diajarkan, maka dah talisaka kasih berakai agak gua gurui seri kuam mengina agak sana melengok-lengok daleku. Dia lagi sopa guru apa ya to miroisan. Engkau runtuh dari kita baca di kitab Asy-Syamsul Ma'arif. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim ke-20 di Koloi Matin. Lalu kemudian besok paginya seiring dengan munculnya matahari, terbitnya matahari, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tatimpa tajangi nabaca toi Bismillahirrahmanirrahim. Ikataluratu insyaallah. Sesungguhnya kekuatan Allah yang akan datang. Taniyana berbicara si puasengi asen tetapi punai asen. Di nanti maka ada bismillah tetapi bila ay Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya syukuri nikmat Allah. Taniya pato agasana pabirina kung Allah Ta'ala pemasina buang. Ya sepertilah sekarang. Bagaimana mungkin saya ada duduk di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jalannya agar kita dapat memperoleh rahmat Allah itu sebagai orang yang beriman? Karena kita yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, jalannya seperti apa? Pikulalana nawat din rilolongang si puasengi pamasi pole dialina pong Allah Ta'ala. Kama lebih engkay hadir. Tentu di nacik di milalang engkay rampiak ni kia memang agak syariat rupan nalalawat din riola untuk lolong ngisi puasengi pemasi pole delina pong Allah Ta'ala. Bukankah yang namanya kitab suci Al-Quran itu ialah kitab petunjuk? Bukankah itu yang namanya kalamullah? Kalau dia kalamullah berarti ada yang memiliki kalam itu. Adan napuangi berarti ia punai alina pun Allah Ta'ala. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian daripada Al-Quran itu, yang merupakan ayat pertama dari Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, surat pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagian daripada kitab suci Al-Quran, bagian daripada kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Saya selalu katakan nama. Tidaklah ada nama terkecuali ada pemilik nama itu. Tidak ada nama ataupun sebutan dari suatu nama terkecuali yang tersebut ada yang memiliki, ada yang mempunyai. Semua, tidak ada yang tersisa. Karena begitu kita menyebut apa yang kita sebut.
Tentulah sebutan yang kita sebut. Sebutan itu ialah nama. Siapa yang punya nama? Contoh, kalau saya angkat ini, tentu ini ada namanya. Ini gelas plastik, namanya. Ada sedotan, ada piring, ada meja, ada kitab, ada mic, ada HP, ada saya punya nama. Begitulah seterusnya. Maka Allah dengan namanya nama Allah menunjuk kepada diri Allah, menunjuk kepada yang empunya ialah zat Allah. Karena mustahil ada nama kalau tidak ada yang punya nama. Dan kita sudah sama ketahui 99 nama-nama Allah yang tersebut Asmaul Husna itu membawa sifat, membawa af'al Allah. Kesemuanya sifat dan af'alnya itu menunjuk kepada zat Allah. Karena itu Rasulullah SAW hingga ulama-ulama mengajarkan kepada kita jalan bagaimana jembatan ya bismillah, bisifatillah, biafalillah, bidzatillah. Itulah jalan. Nah, kalau kita berbicara tentang ism, nama, sifat, af'al, bukankah semua itu terangkum ada di dalam kitab suci Al-Quran? Kemana ni madepung akuru? Pada tu apa yang peki madjul? Nah, kedang ia nasib wasen Quran menghimpun semuanya. Seperti yang Allah katakan ma farratna fil kitabi min syai'. Di negara malin tu kuru. Kemana nih kuru? Lala di Quran. Cuma lebih kayak ada. Agak milu sabda. Maka dalam untuk lolongan ipamasin apa Allah Ta'ala milu sabda. Jangan tinggalkan Quran. Karena Quran itu ialah petunjuk yang datang dari Allah. Kalamullah. Maka kalau kita menginginkan rahmat dari Allah, tidak usah jauh-jauh. Kembalilah kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran. Karena itu Allah mengatakan, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Buka surah Al-An'am ayat 157. Allah mengatakan, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu bayyinatu, keterangan, min rabbikum, dari Tuhanmu. Ada keterangan, ada penjelasan, ada petunjuk. Dari mana datangnya? Dari Allah, dari Tuhan kamu, min rabbikum. Yang mana yang dimaksud dengan bayyinatun? Itulah dia kalamullah, Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hudan, petunjuk. Apa itu Al-Quran? Warahmatun, petunjuk. Nani apa masih yaitu Quran boleh dipong Allah Ta'ala.
manasani pa ada nakwa manasani petunjuk manasani pamasina ye logi sapa ilalena kudiri kurang yang tu mabila masapa nasaba Allah taala makna menjepu upapulia faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Memang dari sisi na tahu mata tepat na pengelata bahwa petunjuk yang datang dari Allah ataupun kitab suci Al-Quran itu menjadi rahmat kepada siapa? Liqaumin yu'minun, kepada kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dasar, harus dengan dasar iman. Ya kode dia teperi kurangi muata kode dia teperi kurangi. Betuan ada dia teperi pun Allah taala, sebadan pun Allah taala. Kalau tidak dengan dasar iman kepada Allah, bagaimana mungkin rahmat Allah kita bisa dapatkan? Tentulah suatu hal yang mustahil. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza basairu mir rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Surah Al-A'raf ayat 203. Hadza basair. Ini adalah apa? Basair. Tuntunan. Basair tuntunan. Bukan tuntunan, tapi tuntunan. Hadza basairu min rabbikum, dari Tuhan. Jadi kalau dia adalah tuntunan, tentu memang kita ingin menggunakan tuntunan itu. Wahudan, petunjuk. Tapi kepada siapa? Wasair wa hudan wa rahmat liqaumin yu'minun, kepada orang yang beriman. Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifa'. Jadi Allah menurunkan Quran ini, menurunkan petunjuknya, ialah syifa. Apa yang dimaksud dengan syifa? Penawar. Penawar boleh berarti obat, boleh berarti penyegar, boleh berarti jalan untuk sembuh. Jadi Quran itu ialah obat karena dia penawar. Syifa wa rahmah, rahmat pamura yaitu si bosengi ayat-ayat na Allah Ta'ala pamase yaitu untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi harus beriman dulu. Imani Quran, imani kitab suci Al-Quran, imani petunjuk Allah. Ataupun saya katakan berimanlah kepada Allah. Ya kude mu tepat dibuang ni, dek mu lepaki kurang.
Tapi kalau kuat iman kepada Allah, hanya dengan ayat-ayat Quran, insya Allah akan menjadi penawar, akan menjadi menjadi obat. Itulah yang namanya jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ragukan, tak perlu ragu lagi dengan kitab suci Al-Quran, karena semua sudah ada terangkum di dalamnya dari kitab-kitab yang pernah ada sebelum. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab suci Al-Quran itu tidak perlu diragukan, karena memang tidak ada keraguan di dalam. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, karena waktu, marilah jika seandainya kita mencari jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah kalamullah, petunjuk dari Allah. Jadikanlah kitab suci Al-Quran itu sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya untuk melebih kayak hadir kayak di ramping ki di pengajian ta yang ni menungari agak engkau pelatur ki makiguna di sisi tamanang lebih basiar yaiku selaku toma bicara. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'ilma tawil wa hum bi subhanaka Allahumma tahiyyatun fi assalamu alaikum wa alhamdulillahi rabbil alamin.